you found the clue. Don't forget to kiss me. Halo Ibu, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Gita Geopusunggu, biasanya dipanggil Gita. Di sini saya akan melakukan tugas atau mengerjakan tugas yang sudah diberikan Ibu Eli kepada saya atau untuk teman-teman semuanya mengenai anatomi fisiologi, mengenai sistem perkemihan. Jadi, saya berterima kasih kepada Ibu Eli yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan atau memaparkan bagaimana proses sistem perkemihan dalam tubuh. Nah, mari kita bahas pertama-tama. Sistem perkemihan terdiri dari 4 organ, di mana sistem perkemihan ini organ pertama adalah ginjal, yang kedua adalah ureter, yang ketiga adalah vesika unaria atau kandung kemih, yang keempat adalah uretra. Nah, kita masuk dalam pengertian sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem unaria adalah organ dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk membuat zat sisa metabolisme dari dalam darah dalam bentuk urin, serta menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, tekanan darah, dan asam basa dalam tubuh. Sistem ini terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra yang bekerja sama secara terkoordinasi. Melalui proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi, sistem perkemihan berperan dalam mempertahankan homeostatis tubuh agar fungsi organ tetap optimal. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sistem atau organ dari sistem perkemihan. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal biasanya dalam bahasa Latin disebut dengan ren, adalah organ yang berbentuk kacang yang berfungsi untuk membentuk urin. Letaknya berada di belakang peritoneum atau retroperitoneal pada sisi kanan dan kiri tulang belakang. Ginjal kanan sedikit lebih rendah karena tertekan oleh hati. Setiap ginjal dilapisi oleh 3 lapisan pelindung. Yang pertama adalah ada fascia renalis atau jaringan ikat luar. Yang kedua adalah kapsula adiposa atau lemak parienalis dan parenalis sebagai pantalan pelindung. Yang ketiga adalah kapsula fibrosa, lapisan yang paling dalam dan melekat pada permukaan ginjal. Bagian dalam ginjal terdiri atas yang pertama korteks atau lapisan luar, yang kedua adalah lapisan dalam medula atau lapisan dalam yang membentuk piramida, yang ketiga adalah pelvis renalis sebagai corong penampung urin sebelum masuk ke ureter. Ginjal disuplai darah dari arteri renalis dan mengalir kembali melalui vena renalis menuju kava inferior. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, menjaga pH, serta menghasilkan hormon renin, eritropoietin, dan klasteriol. Proses pembentukan urin meliputi filtrasi di glomerulus atau menyaring darah dan menghasilkan filtrat. Yang kedua adalah reabsorpsi di tubulus proksimal dan lengkung Henle yang menyerap kembali air, ion, dan nutrisi penting. Yang ketiga adalah sekresi di tubulus distal, membuat zat sisa tambahan. Unit fungsionalnya adalah nefron yang terdiri dari corpusculus renalis atau glomerulus dan kapsula Bowman, dan tubulus renalis proksimal, lengkung Henle distal, dan ductus collectivus atau hormon ADH yang mengatur reabsorpsi air agar volume urin sesuai dengan kebutuhan tubuh. Yang kedua adalah mengenai sistem organ ureter. Ureter adalah sepasang saluran yang terbentuk dengan tabung kecil sepanjang 25-30 cm yang mengalirkan urin dari pelvis renalis menuju kandung kemih. Letaknya retroperitoneal yang di belakang peritoneum. Dinding ureter tersusun dari 3 lapisan. Yang pertama adalah tunika mukosa atau epitel transfusional dapat meregang saat dilalui urin. Yang kedua adalah tunika muscularis atau otot polos longitudinal atau sirkular yang menghasilkan gerak peristaltik untuk mendorong urin ke kandung kemih. Yang ketiga adalah tunika adventitia, jaringan yang melindungi dan mempertahankan bentuk ureter. Dan terdapat 3 penyempitan dalam alami ureter. Yang pertama adalah peralihan pelvis renalis atau ureter, uretropelvis junction. Yang kedua adalah saat ureter menghilangkan arteri ilaka. Yang ketiga adalah saat masuknya ke kandung kemih. Ureter bermuara ke kandung kemih melalui osteum arteris kanan dan kiri. Jalur masuknya menyorong sehingga saat kandung kemih penuh, tekanan yang mencegah aliran balik urin atau reflux.
Nah, ureter berfungsi untuk menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih melalui gerakan peristaltik ritmis otot polos yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Saat urin menumpuk di pelvis atau renalis, reseptor renggang menstimulasi kontraksi otot ureter sehingga urin terdorong masuk ke kandung kemih secara bertahap. Yang bagian ketiga mengenai sistem organ kandung kemih atau vesika unaria. Nah, kandung kemih adalah organ yang berotot berfungsi sebagai penampung sementara urin dalam keadaan kosong. Bentuknya seperti piramida terbalik di rongga panggul. Saat penuh bisa menampung 700-800 mili urin dan mengembangkan hingga ke rongga perut bawah. Nah, letaknya pada pria di antara simfilis, pubis, dan rektum, dan pada wanita di antara sifisis, pubis, dan uterus. Untuk dinding kandung kemih terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama mukosa atau rungae, lipatan dalam yang hilang saat penuh. Yang kedua adalah otot dextrusor atau 3 lapisan otot polos atau longitudinal, sirkular, longitudinal yang berkontraksi saat miksi. Yang ketiga adalah mengenai sphincter uretra intimus atau cincin otot polos di dalam leher kandung kemih yang mengatur aliran urin ke uretra. Di bagian dasar terdapat trigonum vesikal, segitiga yang terbentuk oleh 2 muara ureter dan 1 muara uretra. Untuk kandung kemih ini berfungsi untuk menyimpan dan selanjutnya adalah kandung kemih berfungsi untuk menyimpan dan mengeluarkan urin melalui proses miksi atau berkemih. Volume 200-400 ml menimbulkan rasa ingin berkemih, dan pada saat 500 ml terjadi refleksi miksi. Reseptor renggang di dinding kandung kemih mengirimkan sinyal ke medula spinalis. Sistem parasimpatis menstimulasi kontraksi otot dextrusor dan relaksasi sphincter uretra intimus. Sphincter uretra extremus ini dapat dikontrol secara sadar sehingga kita bisa mengalami dan menahan dan mengeluarkan urin sesuai dengan keinginan. Nah, untuk organ terakhirnya adalah mengenai uretra, di mana uretra adalah saluran yang terbentuk dari tabung yang menjadi jalan keluar urin dan kandung kemih ke luar tubuh. Ujung tanduknya disebut dengan osteum uretra externus. Terdapat perbedaan antara anatomi uretra pria dan juga wanita. Uretra pada wanita lebih pendek atau 4 cm, lurus, dan hanya berfungsi untuk mengeluarkan urin. Letaknya di antara klitoris dan juga osteum vagina. Sedangkan pada pria lebih panjang atau 18-20 cm dan memiliki 2 fungsi, yaitu mengalirkan urin dan cairan reproduksi atau seksmen. Uretra pada pria terbagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama adalah pars intramulas atau interstitium. Bagian awal paling sempit terletak saat uretra menembus dinding kandung kemih. Bagian yang kedua adalah pars membranacea. Bagian pendek yang melistrasi diafragma panggul merupakan bagian uretra yang paling sempit atau pars intramularis. Dan bagian yang ketiga itu adalah pars spongiosa, bagian terpanjang yang melewati corpus spongiosum penis. Di ujungnya terdapat pelebaran alami yang disebut dengan fossa navicularis sebelum mencapai osteum uretra externus. Secara fisiologis, uretra berfungsi sebagai saluran pengeluaran urin dari kandung kemih keluar tubuh. Pada wanita, fungsinya hanya untuk ekskresi urin. Pada pria, uretra yang berfungsi untuk dalam sistem produksi, menyalurkan cairan dari semen dan ejakulasi melalui pars prostatika dan pars spongiosa. Dalam dinding uretra mengandung otot polos yang berkontraksi secara peristaltik untuk mendorong urin keluar. Proses berkemih terjadi ketika tekanan di kandung kemih meningkatkan dan sphincter uretra relaksasi, sehingga urin yang dapat keluar dari lingkungan luar. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah sistem perkemihan yang tersusun atas ginjal, ureter, kandung kemih, dan juga uretra bekerja sama terintegrasi untuk yang pertama adalah menyaring darah dan membuat zat sisa metabolisme. Yang kedua adalah menjaga keseimbangan cairan elektrolit dan asam basa dalam tubuh. Yang ketiga adalah menjaga tekanan dan volume darah. Dengan fungsi yang baik, sistem ini membantu mempertahankan homeostatis, yaitu kestabilan lingkungan internal tubuh agar sel-sel dapat berfungsi secara optimal. Nah, kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah tentang sistem perkemihan ini, di mana sistem kemih ini sangat
berkoordinasi antara satu organ dengan satu yang lain. Sekian penjelasan saya atau pemaparan saya mengenai anatomi fisiologi yang berjudul sistem perkemihan. Adapun kata atau penjelasan dan pemaparan yang kurang jelas mohon dimaafkan. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom.